Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saya selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia dan juga teman-teman sekalian yang sudah bersedia berkumpul di kelas. Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri Denny Aryadi sebagai anggota kelompok, ada Rangga Fajri sebagai anggota, Neta sebagai anggota, dan Bella sebagai ketua kelompok. Setelah ini materi akan dipresentasikan oleh Rangga. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada Denny Arya, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hal ini. Untuk yang pertama, mengapa negara-negara maju mayoritas memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer? Negara-negara maju sering memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer karena sistem ini memungkinkan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan melalui pemilihan umum. Selain itu, demokrasi parlementer juga mendukung pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta memungkinkan pergantian kepemimpinan dengan cara yang lebih stabil dan damai. Sistem ini biasanya memberi ruang untuk kontrol yang lebih efektif terhadap pemerintahan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah oleh parlemen. Yang kedua, dalam 9 tahun penerapan demokrasi parlementer sejak 1950 sampai 1959, kabinet pemerintahan berganti hingga 7 kali. Apa program unggul dari setiap kabinet pemerintahan? Bagaimana pengaruh dari program unggulan tersebut? Jawabannya adalah 7 kabinet dalam 9 tahun. Yang pertama adalah kabinet Natsir. Mulai dari 6 September. Oh ya, sebelumnya saya akan memberitahu sebelum dijadikannya parlementer, hasil dari KMB yaitu Konferensi Meja Bundar 1949 dari negara kesatuan hingga menjadi negara serikat, yaitu terpecahnya negara Indonesia menjadi beberapa bagian negara. Yang pertama dipimpin oleh Kabinet Natsir, dimulai dari 6 September 1650 sampai 20 Maret 1951, sekitar 6 bulan. Alasan berakhirnya adalah gagal menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI, yaitu partai. Prestasi yang didapat adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Apa sih untungnya Indonesia ketika masuk PBB? Yaitu dapat menyelesaikan konflik secara damai. Kabinet Sukiman mulai dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Alasan berlakunya adalah penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika Serikat. Ini kerjasama tersebut adalah Mutual Security Act atau dia alasannya adalah dia diberhentikan karena pada zaman itu sedang perang dingin antara negara bagian barat dengan negara bagian timur. Prestasi yang diambil adalah menjamin keamanan dan ketentraman dengan menyusun dengan merangkul partai PNI dan Masyumi. Yang ketiga, Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953 menjabat lebih lama karena koalisasi partai PNI dan Masyumi. Dibentuk kabinet Zaken dari para ahli bukan dari politik. Alasan berakhirnya adalah peristiwa di Tanjung Merawak, Sumsel. Pemerintah mengembalikan tanah dari planters lalu mengirimkan polisi untuk mengusir petani. 5 petani pun tewas. Dan Ketua Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya. Lalu diturunkannya lah Wilopo. Prestasi kebijakan pangan dan mendirikan Bulog, mengeluarkan RAPBN dan membenahi perundang-undangan meskipun belum sempurna. Kabinet Ali mulai dari 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Alasan berakhirnya adalah masalah dengan TNI AD dengan mengangkat Bambang Utoyo sebagai kepala staf
TNI AD dan tak disetujui oleh petinggi-petingginya. Prestasi adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung 1995 membatalkan utang Indonesia Belanda di Konferensi Meja Bundar, lalu membentuk panitia pemilu. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 berakhirnya adalah tugasnya sudah selesai. Prestasi yang didapatkan adalah menyelesaikan konflik AD yang dari masalah konflik Ali, menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1956, memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante untuk mengubah UU DS atau Undang-Undang Sementara menjadi UUD baru. Kabinet Ali kedua dimulai dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Alasan diangkatnya lagi adalah koalisasi dengan Partai PNI, Masyumi, dan NU. Alasan berakhirnya adalah tidak tegas menghadapi gerakan separatis hingga NU dan Masyumi keluar untuk mendukungnya. Prestasi yang didapat adalah upaya penstabilan ekonomi dan reformasi administratif. Sebelum kabinet ke-7 dibahas, Soekarno berkata, demokrasi liberal tidak cocok dengan terpimpin. Terjadilah perdebatan di kalangan elit politik dan membentuk kabinet ekstra parlementer karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan, lalu menunjuk seorang non politik, yaitu Juanda. Yang ketujuh, Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 dibentuk dari jajaran para ahli, bukan dari partai politik. Prestasi yang didapatkan adalah penetapan batas wilayah laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil dan dikenal sebagai Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Masalah yang dialami Kabinet Juanda juga yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957 dan juga sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai, yaitu Dewan Konstituante adalah dewan untuk merancang undang-undang dari undang-undang sementara menjadi undang-undang baru, tetapi tidak selesai sampai saat ini. Lalu Soekarno menetapkan kembali Undang-Undang 1945 untuk dan menjadi negara terpimpin. Sekian presentasi dari kami dan akan dilanjutkan oleh Adela. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa saja ciri-ciri tetap sama kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan bertanya. Apa saja ciri-ciri sistem parlementer yang disampaikan oleh Nabi Mubarak? Ciri-ciri menurut Nabi Mubarak, saya pernah membacanya di website katadata.co.id. Sistem Nabi Mubarak membuat jurnal yang berjudul Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. Memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama, sistem parlementer dipilih melalui pemilihan umum dengan waktu dan kondisi tertentu. Yang kedua, kepala negara seperti raja, ratu, dan presiden itu hanyalah sebagai simbolis. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh kabinet, serta pemilihan umum ditentukan oleh kepala negara yang dibantu oleh Perdana Menteri. Sekian, apakah sudah cukup? Terima kasih.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkumpul untuk presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.